Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Subahul Khair anak-anak. Good morning. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan syukur kita akan senantiasa dilimpahkan nikmat yang lain. Paling tidak nikmat kesehatan, nikmat kecukupan dari segala hal. Allahumma amin. Oke, semua saya kira bersih, rapi. Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya, perlu saya absen dulu. Nanti kita doakan apabila ada yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan kalau memang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau memang ada udzur, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah hajatnya. Kemudian kalian yang memang saat ini aktif sedang belajar, mudah-mudahan diberikan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat. Allahumma amin. Saya absen, ya, nanti cukup dijawab hadirah gitu aja ya. Anak TB. Ya. Arzita Ervika. Kaila Azira, Latifandi Wardah, Nila Amalia, ya. Rifka Emalia, Rafiatul Hasanah, Dini Maisarah, Septiana Sintia, Syifa Zahratun, Zahwa Salsabila. Ya, terima kasih. Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, kita tabarrukan mengambil berkah di pagi hari ini. Kita baca doa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita dilapangkan hati kita, dijernihkan pikiran kita, sehingga kita dalam menapak proses pembelajaran kita senantiasa mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup baca suratul Fatihah bersama-sama, kemudian kita lanjutkan baca raditu billah sebagaimana biasa, ya. Saya hantarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Terima kasih ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, tentunya pertemuan kita di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana hukumnya mencari ilmu. Hukumnya mencari ilmu. Di situ digambarkan bahwa orang yang mencari ilmu tentunya akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini sekedar evaluasi ya pembelajaran kita yang lalu. Tentunya ada perbedaan-perbedaan antara ya, orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dalam Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa sangat berbeda. Orang yang tahu dan tidak tahu. Orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
tidaklah sama orang-orang yang mengetahui atau orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Gitu ya. Kira-kira, sekedar ya evaluasi. Pertanyaan dari saya, mungkin dari salah satu kalian ada yang bisa menjawab nanti. Apa sih perbedaan? Perbedaan apa saja yang kira-kira kalian tahu ya? Yang kalian tahu ya dari kajian kita yang mungkin sudah belajar kan? Poin-poin yang kalian tahu. Perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu, ya tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, saya Mbak siapa? Nila Amalia Nabila. Sila Mbak Nila ya. Oke. Ya, silakan. Gimana pendapatnya? Orang yang berilmu akan selalu hidup walaupun jasadnya telah mati. Oke, satu. Orang yang berilmu bagaikan minyak wangi yang semerbak. Orang Oke, yang dua. berilmu bagaikan pohon rindang yang bisa melindungi makhluk lain. Orang yang berilmu bagaikan mata air yang mengalir. Cukup? Kita pulas bersama-sama jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Nila. Mudah-mudahan menjadi pemicu semangat untuk belajar dan belajar lagi. Oke, itu evaluasi dari pembelajaran kita pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, ya, kajian kita hanya sederhana saja. Saya sudah rangkumkan sedikit tentang, bisa dilihat di papan tulis slide. Sedikit kajian. Setelah nanti saya sampaikan kajian, nanti kita buat kelompok diskusi untuk mencari fakta-fakta informasi yang lain. Namanya kita menemukan hal-hal yang lain yang tidak saya sampaikan di sini. Gitu kan? Tuh. Sehingga itu namanya discovery learning, pembelajaran dengan cara menemukan hal-hal yang lain, yang lebih baru. Nah, nanti saya kasih sebuah problem atau permasalahan, nanti didiskusikan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, bukan ini ya, bukan ini. Nah, ini. Nah, kajian kita hari ini adalah semangat menuntut ilmu. Nah, jadi sepintas saja saya sampaikan, nanti kita diskusi saja. Umat Islam itu diperintahkan untuk membagi tugas antara menuntut ilmu dan berperang di jalan Allah. Artinya, tidak boleh semua umat Islam harus mencari ilmu semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh semua umat Islam harus bekerja semuanya atau berjihad di medan perang di kala itu, tidak boleh semuanya. Harus bagi tugas. Ada kelompok yang harus tekun, konsentrasi mencari ilmu, ada kelompok yang harus berjihad, berdakwah ya, di lapangan. Nah, itu. Karena apa? Keduanya saling membutuhkan. Orang mencari ilmu butuh orang yang berjihad. Orang yang berjihad juga butuh orang yang berilmu. Sehingga ketika orang sudah jihad, dia nggak punya ilmu agama, ketika kembali dari medan perang, dia nanti biar mengaji pada orang yang sedang mencari ilmu. Orang mencari ilmu juga butuh dukungan moral, ya, moral spiritual dari orang-orang yang sedang laga di medan perang. Kalau konteks sekarang adalah orang-orang yang mencari nafkah, mencari biaya hidup, mencari perekonomian, sehingga hasil dari bekerja itu bisa disuplai untuk kegiatan orang-orang mencari ilmu. Nah, itu ada bagi tugas. Kita lanjutkan, ya. Kemudian berikutnya adalah ini tugas yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yang diberi amanat untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tugasnya apa? Seperti kalian ini kan orang sedang mencari ilmu. Tugas kan apa? Ini pertama harus mempelajari agamanya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kalian nanti diberikan kekuatan Allah bisa bersungguh-sungguh. Ya, kemudian setelah dapat berapapun hasilnya, ilmu itu diamalkan dengan baik semampunya. Nah, berikutnya adalah menyampaikan pengetahuan agama itu pada orang lain. Mau ngajar pada orang lain. Sak mampunya. Nah, gitu ya. Semampunya. Kalau memang mampunya mengajar di anak PAUD, ya nggak apa-apa anak PAUD. Kalau mampunya TK, anak TK, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita bahas tentang utama orang yang menuntut ilmu. Seperti pengembangan ada kita senantiasa mencari terus tidak mengenal rumah dan makan. Ini utama orang yang
kembali mundur, tidak melanjutkan membuka orang sholat, saya takut. Ya tapi, karena ada orang sedang tidur. Mana kamu? Orang tidur kamu takuti, orang sholat yang kamu nggak takut. Bagaimana orang yang tadi itu kan orang bodoh. Gampang saya membudak, gampang lagi. Tapi orang yang tidur itu orang alim. Kalau saya goda, orang saya goda, tiba-tiba orang yang tidur itu bangun gimana? Kan saya rugi. Makanya saya tahu lebih takut pada orang yang tidur daripada orang yang beribadah tanpa itu. Ya. Berikutnya next ya. Next utama berikutnya atau utama daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, sholat sunat. Nah, baru-baru kita sholat 1000 rakaat kan, baru perawat hanya 23 rakaat sudah boyon kan. Nah, ini lebih utama daripada 1000. Satu bab itu lebih utama daripada sholat 1000. Berikutnya diberi pahala orang yang sedang bekerja di jalan Allah. Lestari. Sama orang yang makasih jaga taruhannya nyawa, ya. Kita yang sudah punya ini sama derajat. Enak banget. Enak kali ini, ya. Kasih tukar, ya. Punya sanggup, ya enak kan? Kemudian akan senantiasa dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat. Kalian yang bisa belajar ini dikawal oleh para malaikat. Itu ada hadis-hadisnya. Ini ada dikasih, ya. Berikutnya setelah kalian punya ilmu, bagaimana posisi orang yang punya ilmu di masyarakat? Orang berilmu diposisikan di masyarakat menjadi tokoh yang dibutuhkan, selalu dijanggalkan, diharapkan oleh orang masyarakat. Orang punya ilmu. Jangan khawatir kalian yang pandai pintar, jangan khawatir tidak punya posisi di masyarakat. Pasti punya posisi. Ya. Berikutnya, saya kira itu pertemuan kita, ya, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah amunisi. Adapun untuk hal-hal yang belum saya sampaikan di saat ini, kita berdiskusi. Silakan membuat kelompok, kita buat 2 kelompok ya. Ayo. Geser kan kursinya aja nggak Pak? Geser kursinya. Kursinya saja. Berapa aja ya. Nah, diskusi secara kelompok akan saya kasih tugas. Lembar kerja ini untuk dibuat jawaban dari problem yang saya sampaikan. Nah, ini saya anggap kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti dibaca temanya itu. Nah, gitu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Nanti setiap kelompok nanti ada yang mewakili maju ke depan untuk mempresentasikan poin-poin yang ditemukan. Silakan pakai HP, ya Pak ya, bersih ya. Tidak apa ya. Ini kita ada yang mendekat langsung ini mendekat. Tidak apa-apa lah ya. Mendekat tak diskusi kalau orang-orang seperti orang-orang ya kan dekat. Ini saya kasih ya. 5 menit cukup ya. Silakan browsing, silakan googling, silakan buka aplikasi, silakan carikan jawaban-jawaban itu. Nah, dibaca, jawab baca. Ini nggak bisa jawab atau pertanyaan yang jadi pertanyaan itu, nah, itu nanti dibaca. Dan silakan menunjuk salah satu dari kalian nanti disuruh untuk membaca di depan, ya. Nah, tapi yang diusahakan tadi ya, yang lain yang rata. Ada bisa jawab pakai pertanyaan bagus sekarang tadi. Ya silakan ya. Nah. Atau mungkin ada yang bertanya? Ada pertanyaan soal lain yang mungkin untuk penjelasan? Tanya Bapak. Oh ya. Islam
Islam tidak mengenal dikotomi ilmu karena sumber ilmu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kira-kira apa yang menyebabkan munculnya dikotomi tersebut? Mengapa kita harus selalu bersemangat untuk menuntut ilmu? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, saya kasih problem apa itu problemnya? Mengapa kita harus selalu bersemangat menuntut ilmu? Nah, ya, silakan. Mana pertemuannya? Karena hukumnya minimal hanya ada 2, yaitu 1 fardu kifayah, yaitu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga yang dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu sastra, dan lain-lain. Kedua, fardu ain, yaitu jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, tentang tata cara beribadah, dan lain-lain. 2. Banyak keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, di antaranya 1. Digerakkan derajat yang tinggi dan disisikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Merupakan sedekah yang paling utama. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah tanpa berilmu. Lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
diberi pahala seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dinaungi malaikat pembawa rahmat dan mudah masuk surga. Cukup. Terima kasih, kita berpuas bersama-sama. Dari kelompok 2 ya. Ya, silakan maju ke depan. Paparannya. Di sini nggak apa? Di sini nggak apa? Ya, tidak harus ke depan. Di sini tengah nggak apa? Atau di sini nggak apa lah ya, oke? Di sini nggak apa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mewakili kelompok 2. Para ulama adalah mewaris Nabi dan Rasul. Mereka bisa menjadi pewaris Nabi di Rasul karena mereka menuntut ilmu sesuai dengan adab yang diajarkan oleh para Rasul. Ulama, bagaimana adab mereka mencari ilmu? 1. Berminat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berminat untuk menghilangkan kebodohan, berminat untuk meminggirkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekun dan sabar berlatih, berpikir, bersikap di bawah dibimbing seorang guru. Berjuang, berkorban waktu, tenaga, biaya demi untuk mendapatkan pengetahuan. Memuliakan guru dan teman serta orang yang senasib seperjuangan dalam mencari ilmu. Menjauhi sikap sombong, angkuh, bandel pada aturan-aturan untuk proses mendapatkan ilmu. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih ya. Berikutnya saya kira cukup diskusi kalian dan telah menghasilkan beberapa poin penting. Ya, ini namanya pembelajaran namanya PBL ya, problem based learning. Jadi kalian saya kasih tugas untuk menemukan hal-hal yang baru ya, dipecahkan bersama dengan ada kelompok diskusi. Ya. Terima kasih. Namun sebelum kita tutup, mari kita coba simpulkan bersama-sama ya. Ya, global sajalah. Kita simak bersama-sama. Untuk kajian kita kali ini adalah bersama-sama. Pertama, hukum mencari ilmu hukumnya wajib. Wajib juga ada 2, ada wajib. Wajib itu fardu, ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, masing-masing ada hukumnya. Mana yang mencari ilmu fardu ain dan mana yang mencari ilmu fardu kifayah. Berikutnya, orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan banyak keutamaan baik di dunia dan akhirat. Berikutnya lagi, orang mencari ilmu itu nanti di masyarakat akan diposisikan masyarakat sebagai orang yang mulia dan dimuliakan, gitu ya. Itu tidak seperti itu, ya. Ada kesimpulan seperti itu. Oke, adapun tambahan-tambahan bisa kita cari ya di Google atau mungkin di modul di LKS dan informasi-informasi yang lain. Saya kira itu ya cukup ya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Kita bersama-sama baca hamdalah. Namun sebelumnya saya kasih informasi dulu bahwa pertemuan kita yang akan datang adalah kita akan mengkaji lebih dalam tentang tadi disampaikan ya ilmu-ilmu apa saja yang berhukum fardu kifayah dan berhukum fardu ain. Dan kita mengambil inspirasi dari para ulama, tokoh-tokoh yang berilmu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa tiru, kita bisa tauladani dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama dan kita nanti baca kafaratul majlis. Saya hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.